Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba berbagi pada teman-teman yang ingin berjualan di TikTok, jadi afiliator tapi masih bingung mulai dari mana ya. Kita akan contohkan, kita masuk ke profile kita ya. Ketika kita ingin menjualkan produk, kita bisa mereview atau kita tidak perlu beli sampel dulu ya. Kita gunakan sampel itu yang sudah ada di rumah kita, yang kita sudah pernah beli ya. Jadi kita tidak usah keluar modal dulu, karena kita kan mau cari cuan, jadi nggak usah modal dulu. Klik di toko ini ya, toko, kemudian kalian pilih di menu pencarian ini gambar potret. Kemudian kalian potret foto produk yang ingin kalian review ya. Misalnya kalian sudah pernah beli buku ini, atau buku ini, atau buku ini, atau buku ini. Buku apa saja yang sudah kalian beli ya. Misalnya mau ngambil tema buku ya. Contohnya seperti ini ya, TikTok, trik konten TikTok dari 0 sampai FYP, atau ini, atau ini, atau ini ya. Bebas lah ya. Atau produk lain kalian sudah pernah beli skincare atau alat rumah tangga atau kebutuhan kalian sehari-hari. Coba kalian foto, nanti akan kita tujuannya memfoto ini nanti dikenali sellernya siapa, sehingga kita bisa menjadi afiliator, afiliasi terhadap seller tersebut ya. Kita foto, klik foto, nah nanti AI-nya TikTok mencari ya. Ini ada beberapa seller yang mendekati yang mana gambarnya, oh ini ya ternyata ada ini, pojok ini kita klik, nah, seperti itu ya. Ini harganya 69 kalau dijual, kemudian kalau kita jadi afiliator, kita akan dapat komisi 12%. Ini ada contoh belajar dari kreator, kalian bisa buka bagaimana mereviewnya gitu ya, bagaimana cara Ayo berani jadi juragan online. Ayo berani jadi juragan online. Ayo berani jadi juragan. Jadi cuma sederhana ya, bilang ayo berani jadi juragan online, tapi ada produknya di video, kemudian langsung call to action, beli di sini ke keranjang kuning, menunjuk ke keranjang kuning, simpel sekali ya. Tapi kita akan coba untuk menjual dengan metode yang ada di buku ini, kita ulas, kita praktekkan gitu ya. Jadi sebelum kita bisa menjual, kita harus masukkan ke showcase ya, klik showcase. Ini ya, saya sudah klik showcase, jadi saya sudah masuk ke etalase aku ya. Kita kembali ke profil, kita cek apakah sudah ada, ini sudah masuk gitu ya, jadi kita bisa menjualkan. Nanti kita bikin video seperti ini, video kamu ngerasa pengen jadi konten kreator tapi video seperti ini ya, kita akan praktek seperti ini. Jadi nanti ada judul di atas, kemudian ada subtitlenya, kemudian tertaut keranjang kuning, sudah seperti ini ya. Kita coba, kita kembangkan bagaimana kita bisa bikin. Kalau kamu udah rajin, produknya satu dibikin banyak angle gitu ya. Kamu ngerasa pengen jadi amati di lampu ini. Nah, seperti itu ya. Kita akan praktek. Sebelum kita masuk ke ChatGPT atau ke AI untuk membantu kita membuat ide kontennya, bagaimana strukturnya, kita foto dulu produknya ya. Kalian masuk ke kamera, kemudian foto. Untuk kita mengenalkan AI, kita foto dulu produk yang ingin kita jual. Kita foto halaman depan, kemudian kalian juga bisa foto isinya biar dia lebih cepat mengenalinya ya. Daftar isinya kita foto, kemudian rangkuman isi bukunya di belakang ini juga kita foto. Nah, setelah itu kalian masuk ke AI untuk bantu kita berjualan ya, berjualan atau bikin kontennya. Kalian buka ChatGPT, nanti login pakai Gmail-nya masing-masing. Kalian bisa mulai dengan percakapan baru ya, obrolan baru. Kalian pilih obrolan baru. Kemudian di sini sebelum kita perintahkan, kita panggil video atau foto ya, foto yang kita baru foto tadi ya. Kita panggil gambar produknya, kemudian daftar isi sama sampul rangkumannya. Setelah kita upload, kita tulis perintahnya. Kalian nanti bisa kopas ya perintahnya.
Nah, ini saya siapkan dulu. Nah, ini tadi saya kopas, ternyata terkopas semuanya ya. Saya rapikan dulu sebentar. Ini kita hapus, yang nggak perlu kita hapus. Nah, gitu ya. Saya ingin menjual buku ini di TikTok. Coba kamu pelajari dulu daftar isi dan rangkuman isi belakangnya, gitu ya. Perintahnya sederhana itu saja. Kalian setelah foto, tulis perintahnya seperti itu, kemudian kita generate. Nah, gitu ya. Biar dia mempelajari dulu. Seperti itu. Nah, kita refresh dulu biar tulisannya jelas gitu ya. Oke. Nah, dia sudah mempelajari ya. Jadi setelah kita masukkan perintah tadi ya, saya ingin menjual buku ini di TikTok. Coba kamu pelajari dulu daftar isi dan rangkuman di belakang sampul dan judul halaman depan. Oke, saya sudah pelajari dari foto yang kamu kirim. Buku ini berjudul AI untuk konten kreator pemula. Ayo berani jadi juragan online. Karya Putra Sigit. Daftar isinya, rangkumannya, sampul sudah saya dapat menyimpulkan. Gambar buku ini adalah panduan praktis untuk pemula membuat konten kreatif dengan bantuan AI, terutama ChatGPT, agar bisa viral, berdampak, efisien, tanpa perlu menjadi ahli teknologi. Cocok untuk pemula yang baru mulai membuat konten, UMKM yang mau naik ke dunia digital, kreator yang ingin menghemat waktu dan tetap kreatif. Siapapun yang mau personal branding lewat konten. Isinya seperti ini ya. Kenapa AI, mengenalkan ChatGPT, awal formula prompt, 7 konten dari ChatGPT, memoles konten viral dan berguna, studi kasus, AI tool lain, kemudian eksplorasi tool lain, sistem kerja kreatif dengan AI, tentang dan etika menggunakan AI. Keunggulan buku ini, bahasanya mudah dimengerti, cocok untuk pemula, ada lembar kerjanya, worksheet-nya, berisi tips optimasi konten di berbagai biar mudah viral, rekomendasi AI dan selain ChatGPT untuk maksimal. Ya, dia terus kemudian dia menawarkan ya, kalau kamu mau saya bisa buat skrip TikTok jualan buku ini, langsung membuat konten, scroll, berhenti, tertarik, dan beli. Itu ya. Bisa buat hook, problem solusi, storytelling, atau demo manfaat. Kamu juga bisa langsung bikin 10 ide hook, jualan, atau sekalian skrip lengkapnya. Nah, itu. Kita ditawari nih sama TikTok ya. Jadi, kalau kita lihat bukunya ya, bukunya ini di halaman, coba kita buka ya. Ini sudah saya tekuk-tekuk ya. Jadi, di media sosial medsos itu 3 detik pertama itu krusial, maka awal konten itu harus ditambahkan hook di awal konten. Hook itu ketika orang-orang behaviornya itu scroll konten, kemudian dia berhenti, kita butuh stopping power ya, itu namanya hook gitu ya. Jadi hook, kemudian kita strike, kita isi, kemudian kita state itu kita lekatkan apa, suruh beli atau suruh komen atau suruh follow gitu ya. Jadi polanya sederhana seperti ini. Hooknya masalah. Mereka itu membeli karena ada masalah. Kalau enggak ya, kenapa aku harus membeli? Jadi enggak ada alasan untuk cek keranjang kuning, menonton video kita, enggak ada alasan. Jadi kita harus di depannya itu, hooknya itu masalah, kemudian solusi ini produk kita, kemudian baru kita penutupnya CTA, bisa keranjang kuning gitu ya. CTA juga dibahas ini di sini ya. Tujuan CTA edukasi, simpan postingan ini untuk dibaca ulang, seperti itu ya. Atau promosi, klik link bio atau klik keranjang kuning buruan di CO maupun lagi promo juga bisa. Atau interaksi, setuju nggak? Tulis di kolom komen. Jika setuju, tulis di kolom komen gitu ya. Kemudian ada personal. Kalau kamu pernah ngalamin ini, kamu nggak sendirian. Nah, seperti itu ya. Nggak mau ChatGPT-nya suruh bikin ini ya. Jadi buatkan struktur konten masalah solusi CTA gitu.
Sesuai buku ini kita praktekkan. Ini hanya sekilas saja ya. Nanti kalian bisa dalami sendiri di buku ini lengkap. Ini hanya beberapa jurus yang kita spill. Ya, gitu ya. Buatkan 10 atau 30 sekalian ya. Biar maksimal 30 ide hook masalah ya. Masalah audiens dari target market buku ini. Nah, gitu aja ya. Jadi kita minta idenya itu 10 ide judul hook ya. Seperti itu. Kita suruh generate, dia akan nulis 30 idenya gitu ya. Di generate, kita tunggu prosesnya sampai selesai ini ya. Kita bolehlah ini ada karena target buku AI untuk konten kreator adalah kreator pemula UMKM dan orang yang ingin personal branding, maka masalah mereka biasanya seputar bingung bikin konten, capek riset, nggak ngerti AI, dan ingin tahu cara biar viral. Itu angle-nya ya. Padahal satu produk, tapi satu produk ini buku, tapi bisa dibikin angle yang banyak. Angle itu sudut pandang POV-nya ya. UMKM yang bingung cara bikin konten, atau orang pengen viral, atau dia nggak ngerti mulai dari mana, seperti itu ya. Itu jadi kita diberikan 30 ide gitu ya. Banyak ini, kita baca coba ya, 1, 2, 3 ya. Udah bikin konten tiap hari tapi nggak ada yang nonton. Nah itu masalah sekali ya. Itu bisa untuk hook ya. Jadi kita nanti bisa mulai dari hooknya dulu. Pusing mikir ide konten setiap pagi, atau scroll TikTok orang lain kok kontennya keren, kontennya sendiri biasa aja. Nah, itu masalah juga ya. Niat jualan online tapi bingung mulai dari mana. Mau bikin konten tapi nggak ngetiknya lama banget. Udah coba bikin video tapi viewernya mentok 100 saja gitu. Ini masalah semuanya ya. Jadi kita akan bikin konten mulai dengan struktur ini ya. Nanti hook, isinya buku, kemudian CTA-nya klik keranjang kuning. Kalau kalian nggak klik keranjang kuning bisa dipakai CTA yang lain itu ya. Ini sudah dibantu di spill buku ini ya. Ini hanya 2 lembar saja udah daging sekali ya teman-teman, Masya Allah. Kalau kamu mau 30 week masalah ini bisa versi TikTok langsung, ada script call to action buat jualan ini biar gampang untuk rekaman. Gitu ya. Jadi di buku ini juga dijelaskan ya. Jadi ketika kita memasukkan perintah di TikTok itu ya, memerintah di ChatGPT itu ya, evaluasi revisi hasilnya. Jadi kalau hasilnya tidak maksimal, kita bisa minta perbaiki ya, meminta perbaikan. Contohnya, tolong perbaiki agar lebih singkat, ya, seperti itu, agar lebih detail gitu ya. Atau gayanya kita, gitu ya. Kita mau ChatGPT ini bikinkan dulu contohnya ya. Buatkan skrip atau teks gitu ya, skrip video, strukturnya tadi ya, hook, solusi, terus CTA, keranjang kuning. Yang kuning, nah, gitu ya. Itu dulu, singkat dulu. Nanti kalau kurang pas kita bisa revisi lagi. Karena semakin kita
dalami perintahnya, maka lebih maksimal ChatGPT ini akan menjawab ya. Kalau kita perintahnya singkat, sudah puas gitu ya, nggak apa-apa langsung dipakai. Tapi kalau kita pengen mendalam, ya perintahnya itu dimaksimalkan gitu ya. Oke, kita tunggu. Oke, masih mengenerate ya. Kita refresh saja. Biasanya ya gitu ya, kalau nggak maksimal biasanya bisa di. Nah ini malah tiap tiap hooknya tadi dibikinkan gitu ya, langsung singkat-singkat gitu ya. Nah, itu ya. Ini kalau kalian belum puas ya, misalnya udah bikin konten mulai ya, mulai ini cuma singkat saja, ini tidak ada 1 menit ya. Revisi, mulai hook 1, bikin detail durasi. Kita belum ngomong ya durasi video TikTok di mana gitu ya. Video TikTok 1 menit. Nah, di buku ini juga dijelaskan teman-teman. Jadi kita ini bikin perintah ke ChatGPT itu harus tahu topiknya ya, topiknya apa, target market siapa, bahasanya bagaimana, jenis kontennya apa. Target marketnya misalnya konten kreator pemula, bingung mulai dari mana. Targetnya konten kreator pemula, gaya bahasanya santai tapi edukatif gitu ya. Jenis kontennya video TikTok. Itu harus perintahnya itu harus jelas gitu ya. Karena nanti kalau semakin perintahnya jelas, maka hasilnya akan jelas. Oke, kita mulai saja tadi ya. Revisi hook yang pertama. Mulai hook pertama, kontennya TikTok 1 menit ya. Target konten, target audien konten kreator pemula gitu ya. Jadi terus topiknya topik hook 1. Tadi hook 1 kan sudah ada di topiknya gitu ya. Terus bahasa santai, terus edukatif, terus bikin trust, kemudian trust memberi saran atau rekomendasi. Jadi di TikTok itu kita itu bukan penjualnya ya seller, afiliator itu posisinya memberi review, memberi saran, merekomendasi, seperti itu ya. Jadi nanti orang itu membeli itu semakin yakin karena rekomendasi atau pengalaman yang kita alami saat menggunakan produk ini ya. Seperti itu, kita minta direvisi mulai hook yang pertama detail gitu ya. Kita generate, nah, biar dia semakin dalam ya, nanti semakin dalam cara memanfaatkan AI ini. Jadi tidak sekedar buatkan ide konten seret gitu ya. Kalau seret gitu tidak dalam, kita kalau tidak puas kita minta direvisi dan nanti dia akan menjawab lebih detail lagi ya. Gitu ya. Wah, ini semakin detail ya. Waduh. Bagus sekali ini ya. Oke, saya revisi hook 1 versi durasi 1 menit TikTok. Bahasanya santai, edukatif, membangun kepercayaan dan memberi saran rekomendasi buku. Nah, ini ya. Ya ini sangar sekali ya, Masya Allah luar biasa. Target konten permantau pemula, tapinya udah bikin konten tiap hari, tapi nggak ada yang nonton itu ya. Itu nanti dibikin judulnya, thumbnailnya bisa seperti itu. Terus kita mulai kontennya nanti ini ya. Kamu udah capek bikin konten tiap hari, tapi yang nonton cuma segelintir orang. Sini deh aku kasih tahu, masalahnya bukan di kamu, tapi di strategi kontennya. Banyak kreator pemula mikir, penting upload tiap hari, pasti naik. Padahal kalau kontennya nggak nyentuh audien, algoritma juga males dorong video. Jadi sambil kita baca skripnya, nanti kita itu rekam
bukunya ya. Bukunya kita rekam, kita bisa bolak-balik, terus kita tunjukkan bagian mana yang sesuai dengan skripnya tadi. Intinya bikin orang itu trust itu ya. Kalau marketing itu kan tujuannya orang pengen dan butuh ya, pengen. Jadi orang konten kreator pemula itu dia pengen bisa bikin konten yang bagus. Padahal dia harus dituntut di konten kreator yang top seller itu mereka ada strategi konten brutal ya. Sehari itu bikin 5, 10, 25 sampai 25 itu ya. Kalau pemula itu akan bingung mulainya dari mana ya bikin 5. Bikin satu aja bisa 2 jam, 3 jam gitu ya. Tapi lah konten kreator yang sudah berpengalaman dia gampang saja ya, sekali tag video langsung jadi upload gitu ya. Tapi kalau kita pemula butuh 5 ide aja udah mumet ya. Nanti makanya kita memaksimalkan AI ini ya. Di buku ini sudah diajarkan trik-triknya, kalian bisa pelajari juga ya. Itu ya, apa ada rumus-rumusnya ya, tindakan, target, output, bahasanya gimana, konteks niche-nya gimana gitu ya. Sangat bagus sekali buku ini. Nah, ini contohnya sudah dibikinkan di generate gitu ya. Nah, gitu ya. Terus CTA-nya, daripada kamu buang waktu upload konten, nggak ada yang nonton, mending belajar dulu strateginya. Cek Ranjang Kuning sekarang mumpung lagi promo. Ingat ya, bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas yang bikin kontenmu naik. Kayak gitu ya. Masya Allah, ini dibikinkan di hook pertama. Kalau kalian masih kurang puas, kalian bisa revisi ya. Revisi hook 1, tulis ulang, plus tambah kita butuh ide thumbnailnya ya. Thumbnail itu seperti ini kalau kita buka TikTok itu ya. Bentar. Thumbnail itu seperti judul di profil kita ya. Ya seperti ini ya. Pojok kiri atas itu loh ya. Kalau bikin konten masih ngandelin mood, pantas view-nya naik turun seperti itu. Jadi kayak gambar sampul itu ya. Bikin orang ngeklik itu ketika masuk ke profilnya. Itu ya. Saya mau ini dibikinkan sekalian itu ya. Bikin thumbnail plus caption. Captionnya itu jadi di kontennya itu ada captionnya teman-teman. Guys, aku baru. Nah ini captionnya. Nah itu ya. Captionnya ini karena ini terlalu kecil ya, terlalu sederhana. Amat. Coba ya. Kamu ngerasa pengen jadi konten kreator tapi bingung harus mulai dari mana? Sama, aku juga. Ini captionnya, terus call to action, hashtag gitu ya. Caption, terus hashtag. Ya, tambahkan ini, biar lengkap. Nanti kita tinggal kopas. Jadi prompt-nya ini sudah mateng, tinggal kita produksi hook yang kedua, 3, 4, 5. Kita matengkan yang satu dulu. Sampai benar-benar pas, bahasanya pas, tinggal nanti ganti tema, lanjut ke hook 2, 3, 4, 5 gitu ya. Seperti ini ditambahkan. Kita generate lagi. Ya. Jadi lebih maksimal ya teman-teman. Lebih maksimal. Nanti kita semakin dalam ngasih perintah prompt-nya, perintah itu istilahnya prompt ya. Prompt itu kita dalemi, nah makin puas nanti ya. Nah, seperti itu. CTA-nya itu. Loh, salah ini ya, ada yang salah ya. Padahal kita bahas buku tadi ya. Bahas buku, tapi ini dibuatkan parfum ya, revisi bukan parfum. Nah, kita coba ini kita kopas saja, revisi bukan parfum. Nah, ini keliru. Makanya perlu sentuhan manusia ya. Kadang AI ini kalau kita ikut saja, tapi perbaiki konten ini. Nah, ini kita paste saja ya.
Nah, kita paste biar dia tidak mumet gitu ya. Itu. Oke, kita refresh hasilnya. Ya, memang begitu ya. Kalau kita tidak puas, kita bisa ulangi saja. Karena dia itu kan ya kecerdasan buatan. Jadi konten pemula, bikin ini thumbnailnya, pembukaan, nah seperti itu. Nah ini sudah bagus ya. Nah ini captionnya sudah dibikinkan, caption sama hashtagnya. Nah, ini maksud saya, nanti kita tinggal kopas saja. Gitu ya. Kalau ini sudah selesai, maka kita akan siap untuk produksi kontennya. Gitu, kita mulai pembukaannya. Pernah nggak bikin konten tiap hari, tapi yang nonton cuma segelintir orang? Tenang, masalahnya bukan kamu yang jelek bikin konten, tapi strateginya yang belum tepat. Nah ini hooknya, kemudian edukasinya. Banyak kreator pemula mikir, yang penting upload tiap hari. Ini biasanya saya baca 1, 2, 3 itu nanti biar sekali tag video langsung lancar gitu ya. Karena kita butuh intonasi gitu ya. Banyak konten kreator pemula yang penting tiap hari pasti naik. Gimana? Kita ulangi. Banyak kreator pemula mikir yang penting upload tiap hari pasti naik. Padahal kalau kontennya nggak nyentuh hati audiens, algoritma juga nggak akan dorong videonya. Sekarang konten kreator pintar itu bukan kerja keras tapi kerja cerdas. Nah, salah satu cara kerja cerdas adalah menggunakan AI kayak ChatGPT. Dengan AI, kamu bisa mendapat ide konten yang relevan, membuat skrip yang nyambung sama target audiens, sampai membuat judul caption yang membuat orang berhenti scroll. Kalau kamu masih bingung mulai dari mana, aku rekomendasikan buku AI untuk konten kreator pemula. Isinya step by step bikin konten dari nol sampai siap upload, plus tips biar gampang viral gitu ya. Terus CTA-nya, daripada buang waktu konten enggak ada yang nonton, mending belajar strategi dulu. Cek keranjang kuning sekarang mumpung lagi promo. Ingat, bukan cuma kerja keras tapi kerja cerdas bikin konten naik. Seperti itu ya. Masya Allah, ini keren sekali. Saya ada yang lupa, setiap kalian beli dulu begitu ya. Awal-awal beli buku ini ya, beli buku ini. Aku juga beli buku AI ini, nah ini itu ada bonusnya ya gitu ya. Ada bonusnya. Bonus spesial 10 video plus jadi 10 lebih video modul teknik cuan 1 juta per hari dari TikTok. Kita minta AI-nya untuk merevisi itu ya. Revisi hook 1, tulis ulang. Ada tambahan bonus. Setiap pembelian buku ini gratis, bonus spesial 10 plus video modul teknik apa ya? Coba lupa. Teknik cuan 1 juta per hari ya, teknik cuan. Teknik cuan 1 juta per hari dari TikTok. Itu ya. Gratis pembelian buku modul. Nah, ini kita nanti kalau nggak ada petiknya nanti sama ChatGPT maka dianggap umum, jadi dia bisa mengenerate lebih umum gitu ya. Seperti itu kita generate lagi. Nah, jadi ada bonusnya. Dia tak suruh nulis ulang, skrip, target, thumbnail, kemudian pembukaan, edukasi, kemudian ada bonus spesial. Sebelum CTA ada bonus spesial, kemudian ada captionnya. Jadi lengkap ya skripnya. Setelah kita bikin satu pola untuk satu konten ini ya, nah, kita review ulang.
Jadi nanti mulainya dari sini ya pembuka. Kamu udah capek bikin ini. Edukasinya, value-nya, edukasi, banyak kreator. Bonus spesial dan paling penting, setiap buku ini mendapatkan bonus 10 video modul teknik cuan 1 juta per hari dari TikTok. Jadi bukan hanya bikin konten, tapi juga tahu cara memonetisasinya. Cara monetisasinya, cara menguangkan gitu loh maksudnya ya, money ya, ambil dari kata money gitu ya. CTA-nya langsung klik keranjang kuning sekarang mumpung lagi promo. Nah, gitu ya. Ingat, kerja cerdas sama dengan kerja konten naik dan cuan masuk. Nah, gitu. Ini captionnya, keterangan ini caption sampai ini hashtagnya. Nanti kita tinggal kopas di saat kita upload ya. Kita kopas dulu, klik di sini untuk mengcopy, kemudian kita buka CapCut. Ya, di CapCut itu ada menu yang sangat powerful ya, namanya teleprompter. Teleprompter itu kayak baca berita itu ya. Ini untuk yang berbayar ya, yang pro ya. Nanti kalian bisa kalau pengen gunakan ini ya harus daftar pro. Tapi kalau enggak bisa ya nabung dulu, ini murah ini 100 ribuan kalau tidak salah ya. Kita edit teksnya, dipaste, kemudian kita hapus yang tidak perlu kita baca dulu nanti ya. Kita ngambil captionnya tadi kan, nah gitu ya. Per detiknya juga dibikinkan ya, tapi kalau kita baca prompt itu kan langsung, ini nanti teksnya jalan, kita langsung baca, kemudian kita bersihkan dulu ya, enggak perlu ya. Nah, seperti itu. Ini hooknya mulai dari sini. Yang ke atas kita bersihkan dulu. Thumbnail kita nanti butuh ya. Nah, seperti itu. Ini prosesnya cara bikin konten satu tapi powerful langsung bagus ya. Jangan langsung brutal, jelek banyak, brutal itu malah ya enggak naik-naik. Minimal bikin satu dulu sudah bagus. Besok tingkatin lagi 2, 3. Akhirnya kita bisa menyusul suhu-suhu itu ya. Konten kreator top seller itu yang ekstrim brutal, bikin 10, 15, 25, kita bisa bikin banyak tapi juga bagus gitu, enak dibaca gitu ya. Nah seperti ini, teleprompter itu kerjanya seperti ini. Nanti dia jalan, kita tinggal baca, kita praktekkan gitu ya. Bukunya kita praktekkan bolak-balik gitu, bagian mana yang gitu ya. Intinya visualnya ya. Jadi kita original nanti. Visualnya kita tag langsung, audionya kita ngomong, kemudian enggak ngambil audio musik-musik atau jedak-jeduk itu, kalau kena copyright kan nanti akan dibisukan sama TikTok gitu. Jadi kita ambil amannya saja. Itu ya. Sudah, kalau sudah kita bisa pilih ini ya, durasi yang paling banyak. Oke. Kita mulai ya. Bismillah. 3, 2. Kamu bikin konten tiap hari, tapi yang nonton cuma segelintir orang. Jangan nyalain diri sendiri ya. Dulu, nah, kalau ini salah, kita bisa ulangi lagi. Nah, kita bisa hapus lagi, kita ulangi lagi ya gitu. Jadi kalau ini terlalu cepat, kita bisa pelankan juga ya durasinya. 14 mungkin ya. Gitu ya. Jadi ngomongnya nanti tidak tergesa-gesa. Kita ulangi lagi. Kamu udah capek bikin konten tiap hari, tapi yang nonton cuma segelintir orang. Jangan nyalain diri sendiri dulu ya. Masalahnya sering ada di strateginya. Banyak orang atau konten kreator pemula itu mikir, yang penting itu upload tiap hari, pasti naik. Padahal kalau kontenmu nggak nyentuh audiens, algoritma juga ogah ngangkat ya, ogah ngangkat. Sekarang konten kreator itu bukan kerja yang paling keras ya, tapi kerja yang paling cerdas. Salah satu cara, gunakan
AI seperti ChatGPT. AI ini bantu nyari ide konten yang paling relevan, bikin skrip yang nyambung sama target audiens, sampai bikin judul dan caption yang bikin orang berhenti scroll, stopping power gitu ya. Nah, kalau kamu mau paham cara step by step, aku rekomendasikan buku AI untuk konten kreator pemula. Isinya itu panduan ide dari nol, konten sampai siap upload ya. Plus tip biar gampang viral. Dan yang paling penting, setiap beli buku ini ya, ada bonusnya 10 video modul teknik cuan 1 juta per hari dari TikTok. Jadi bukan cuma bikin konten, tapi juga tahu cara memonetisasinya. Langsung saja klik keranjang kuning sekarang, mumpung lagi promo. Dan bonusnya masih ada ya. Ingat, kerja cerdas sama dengan naik konten. Ingat, kerja cerdas sama dengan konten naik, cuan masuk. Semoga bermanfaat, ayo berani jadi juragan online. Seperti itu, setelah selesai kita klik centang ini, kemudian kita ekspor. Kamu udah capek bikin, kita ekspor, seret, cepet gitu ya. Nanti editnya itu kita langsung ke TikTok gitu ya. Kita bisa ngasih judul, subtitle, sama tadi ada bagian yang salah toh, kita bisa potong di sana. Kita buka TikToknya langsung. Kita buka TikTok. Caranya upload seperti biasa, klik tanda plus. Kemudian kita pilih video yang mau kita upload. Nah, yang paling terakhir ini ya. Nah, kemudian klik berikutnya. Kemudian kamu udah capek bikin konten di pojok ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalian bisa kasih judul, tambah teks gitu ya. Judulnya apa? Kita tadi sudah minta bantuan AI tuh. Kita tinggal kopas saja ya. Tinggal kopas saja. Mana ya? Thumbnail itu ya. Konten sepi, ini solusinya seperti itu ya. Simple tapi mengena ini. Relate sama audiennya. Insya Allah ngehook ya. Jadi kita mainkan hooknya visual, teks sama audio. Teksnya kita bikin dulu. Visualnya buku ini. Dan kita bisa rapikan, kita enter seperti itu, kita taruh di atas. Nah, gitu ya, taruh tengah. Kemudian kalian bisa pasang fontnya seperti yang kalian inginkan. Ini simple seperti ini ya, dibesarkan sedikit boleh. Seperti itu. Kemudian ini teksnya ditarik sampai belakang video. Nanti bagian yang salah kita tinggal hapus gitu ya. Kemudian setelah judul kita tambahkan subtitle atau teks berjalan ya sesuai audio, pilih bahasa. Jadi TikTok ini bisa mengenerate audio kita jadi bahasa yang mudah dimengerti gitu ya. Itu, nah ini ya. Terus kamu bisa geser ini, dirapikan, mulai diluruskan itu ya. Kemudian subtitle ini kita bisa pilih animasinya ya. Ada banyak animasinya. Seperti biru, kuning, itu merah, terus lampu kelap-kelip. Kalau defaultnya itu yang merah ini ya. Saya biasanya pakai defaultnya. Kemudian kalian bisa besarkan atau kecilkan gitu ya. Nah, segini pas lah ya. Yang penting itu dikasih subtitle. Ini fungsinya subtitle ini ya. Ini mengenali TikTok nanti kan kayak optimasi SEO gitu ya. Kok video kamu itu membahas tentang apa? Kita sudah kasih judulnya di atas, kemudian subtitlenya ini akan membahas tentang isinya ini. Dia sudah mengenali ya. Oh gitu ya. Kamu udah capek bikin konten. Kita coba play utuh, nanti bagian yang salah kita potong. Atau bagian yang lemot, biasanya kita ngomong gitu kita potong, akhirnya padat gitu ya. Kita jahit padat videonya, step, akhirnya tuntas, klik keranjang kuning kayak gitu ya. Tiap hari, tapi yang nonton cuma segelintir orang. Jangan nyalain diri sendiri dulu ya. Masalahnya sering ada di strateginya.
Banyak orang atau konten kreator pemula itu mikir, yang penting itu upload tiap hari, pasti naik. Padahal kalau kontenmu nggak nyentuh audien, algoritma juga ogah ngangkat ya, ogah ngangkat. Sekarang konten kreator itu bukan kerja yang paling keras ya, tapi kerja yang paling cerdas. Salah satu cara gunakan AI seperti ChatGPT. Kalau ada salah tagnya kita bisa revisi. CGBT apa itu? Kita ganti ChatGPT ya gitu ya. Jadi tetap perlu sentuhan manusia. AI bantu kita bikin konten cepat di ChatGPT. AI ini bantu nyari ide konten yang paling relevan, bikin skrip yang nyambung sama target audiens, sampai bikin judul dan caption yang bikin orang berhenti scroll, stopping power gitu ya. Nah, kalau kamu mau paham cara step by step, aku rekomendasikan buku AI untuk konten kreator pemula. Isinya itu panduan ide dari nol, konten sampai siap upload ya. Plus tips biar gampang viral. Nah ini plus tip bisa itu ya. Siap upload ya. Nah ini yang salah, kita bisa potong ya. Kita klik yang mau dipotong, kemudian pisahkan, kemudian sampai mana yang salah, kita pisahkan lagi, kemudian kita delete bagian yang salah. Kemudian kita coba lagi dengarkan. Siap upload ya, plus tip biar gampang viral. Jadi ada teknologi tercanggih, kita jangan takut salah, takut ya baca terus, nanti bagian yang salah kita potong, kita cut gitu ya. Nggak usah nunggu bener terus ya, nanti ya kelamaan bikin kontennya. Bikin salah, baca terus, diulangi lagi, bikin, nanti waktu edit di cut, dipotong. Biar gampang viral. Dan yang paling penting, setiap beli buku ini ya, ada bonusnya 10 video modul teknik cuan 1 juta per hari dari TikTok. Jadi bukan cuma bikin konten, tapi juga tahu cara memonetisasinya. Langsung saja klik keranjang kuning sekarang. Menunjukkan keranjang kuning itu juga penting ya teman-teman. Saya pakai visual tangan ini menunjukkan, kemudian saya double biasanya pakai stiker panah gitu ya. Kalian bisa pilih stikernya sesuai keinginan kalian. Saya biasanya pakai ini gitu ya. Kita dibalik, kemudian ini ada teks yang menunjukkan ini ya. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu besar juga. Ini sudah cukup, kemudian kita tarik sampai belakang. Gitu. Kemudian tadi ada yang salah kayaknya yang di tengah ya, yang mau belakang ini nanti kita potong. Langsung saja klik keranjang kuning sekarang, mumpung lagi promo. Dan bonusnya masih ada ya. Ingat, kerja cerdas sama dengan naik konten. Ingat, kerja cerdas. Nah ini mulai salah toh. Ingat ini ya, kita potong. Jadi jangan takut salah, nanti tinggal potong nggak kelihatan. Kamu kelihatan jenius gitu ya. Nah ini potong, delete. Nah ini, jadi rapet ya, jahitannya rapet. Dan bonusnya masih ada ya. Ingat, kerja cerdas. Kalau enggak enak, kita geser-geser sampai enak. Dan bonusnya masih ada ya. Ingat, kerja cerdas. Gitu ya. Terlalu pendek ya, gak enak. Dan bonusnya masih ada ya. Ingat, kerja cerdas sama dengan konten naik, cuan masuk. Semoga bermanfaat. Ayo berani jadi juragan online. Seperti itu. Ya. Nah, ayo berani jadi juragan online itu terus saya sampaikan di konten saya karena saya ini memposisikan Lek Sigit, akun Lek Sigit ini adalah juragan online, bantu konten kreator pemula untuk jadi juragan online ya. Kalau sudah, kita klik panah di atas pojok kanan. Nah, itu ya. Jadi videonya sudah kita edit melalui TikTok langsung. Kemudian kita edit sampulnya. Kita bisa edit sampulnya atau langsung saja seperti ini juga boleh. Gitu ya. Simpan seperti itu. Kemudian untuk captionnya tadi kan sudah minta bantuan AI tadi ya. Kita tinggal panggil lagi. Captionnya yang mana? Captionnya keterangan ini ya. Ini kita kopas, salin, tempel di sini.
Wah, keren sekali ya, Masya Allah. Jadi captionnya sudah dibikinkan, kemudian ada hashtagnya juga, terus videonya sudah diedit. Enak sekali ya. Kemudian kita jangan lupa tambahkan produknya ya. Yang ada di video harus ada gambar produknya. Jadi yang tertaut keranjang kuning kalau tidak ada di video nanti bisa kena pelanggaran ya. Kita tambahkan, klik tambahkan. Kemudian kalian harus edit juga ya. Nama produknya itu jangan ikut itu. Saya biasanya beli di sini. Karena apa? Tugas kita itu bukan influencer atau konten kreator yang biasa. Kita itu afiliator, mendorong orang untuk mau belanja, mau beli, minimal buka keranjangmu ya. Bagaimana dia akan CO payment kalau dia buka keranjang enggak? Makanya nanti CTA-nya itu semuanya diarahkan ke keranjang kuning, belinya di sini atau rahasianya di sini seperti itu ya. Klik tambahkan. Promo di sini juga bisa. Itu ya. Ini sudah terdeteksi aman audio sama videonya. Kemudian kita klik opsi lain. Nah, ini kita sebenarnya bisa menjadwalkan ya atau kontrol penonton 18 tahun ke atas. Jadi yang bocil-bocil juga tidak usah nonton gitu ya. Itu kalau sudah oke, tanda silang, kemudian siap diupload. Kita tunggu diupload, klik posting. Kita tunggu ini sampai 100%, 99, 100%. Oke, sudah ya. Ini tampilannya seperti itu di tengah. Kita coba refresh. Kontennya udah rapi, editannya niat, captionnya bukan ini. Yang mana? Oh, yang 0 ini ya. Kamu udah capek bikin konten tiap hari. Nah, ini jadi hooknya itu konten sepi, ini solusinya. Terus bukunya ini visualnya, kemudian ada keranjang belanjanya, beli di sini, seperti itu ya. Jadi 3 detik ngehook, visual, teks sama audio kita ucapkan gitu ya. Kalau mereka relate dengan kebutuhan audien ini, pasti dia nonton gitu ya. Ada keranjang kuningnya, tinggal orang beli gitu ya. Kalau kalian pengen jualan seperti ini, aku sudah siapin di etalase pojok kiri atas. Kalau kalian pengen jual buku AI untuk konten kreator pemula ini, aku sudah siapin di keranjang kiri bawah. Silakan dipelajari, nanti dapatkan bonusnya. Ini lumayan ya, kita bisa belajar langsung, praktek, dan kalian bisa dapatkan video untuk mandu kalian. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa praktek diperbanyak. Semua konten kreator pemula itu ya tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu setelah proses berulang-ulang akhirnya jadi jago, expert, dan kalian ahli di bidang konten ini ya. Jangan ragu untuk memulai konten yang pertama. Jangan takut salah, jangan takut jelek. Pasti jelek konten pertama itu jelek ya. Yang bikin bagus itu setelah kalian mulai mencoba. Nanti bikin 2, 3, sebulan, nanti sebulan sudah lancar, sudah enak gitu ya. Apalagi kita ini kan ini gampang ini ya. Selanjutnya kita kan lanjut ke hook yang kedua, ketiga, 4, tinggal kalian tulis ya. Ini kan ditawari sama dia. Mau hook yang kedua, jadi kita tadi kan bikin 30 ya. 30 angle. Kita minta dia bikinkan gitu ya. Tinggal praktek, kalian kopas, baca, upload. Tapi jangan diupload langsung sekalian ya, 30 langsung. Kalau bisa dijadwalkan ya. Kita jadwalkan ini tiap hari 1 kali. Nanti satu produk itu 30 video, habis itu ganti produk lain, buku lain, atau kalian mau bahas tentang apa, snack atau skincare atau alat rumah tangga gitu ya. Karena saya pengennya mengedukasi konten kreator pemula, saya bahas buku ini untuk senjata mereka untuk konten ya. Semoga bermanfaat, teman-teman. Jangan lupa praktek. Jangan takut mencoba ya. Ayo berani jadi juragan online.